petani saya dengar. Nah, saya tahu ini Pak Bidin, pengalaman tak bagaimana membaca situasi pemericaan di Touti menurut yang kita jalani selama ini. Ya, maksudnya di Kecamatan Touti itu sudah ada sejak zaman sebelum merdeka. Kalau penelusuran sejarah kami itu sudah ada sejak tahun 1930-an. Oh, 30-an sudah ada? Iya, sudah ada. Jadi itu di tahun 60-an karena yang merica tempatnya pertama itu di pesisir Danau Touti. Di pesisir Danau Touti di bagian utara Danau Touti, di situ ada daerah namanya Hoka dan ada juga namanya Uno-Uno. Hoka dan Uno-Uno. Oke. Itu sudah dibudidayakan atau memang ditemukan bebas saja? Itu dibawa oleh seorang pedagang. Oh. Ada pedagang. Oke. Saya lupa namanya. Ya. Pedagang pada saat itu yang membawa, entah dari mana dia bawa pada saat itu. Orang pada saat itu kan masih tersebar di pesisir Danau Touti. Kalau tahu Danau Touti ya cerita orang tidak tentang Danau Touti. Itu zaman sebelum merdeka. Ini hasil penelusuran sejarah kami. Itu begitu. Nanti di tahun 1960-an setelah merdeka, di zamannya DITII, orang disuruh pada saat itu disuruh tanam lada. Itu minimal 25 pohon per kakak. Jadi ditanamlah itu di dekat-dekat rumah. Itu 25 pohon ya. Dianjurkan oleh waktu DITII itu. Bahkan menurut Kak Musakar pada saat itu katanya suatu saat nanti akan ada kapal yang datang menjemput merica ini di sini. Seperti itu ya. Ini ada dipahami, diyakini oleh warga seperti ini. Iya, gitu. Terus jalan-jalan orang tanam. Di tahun 80-an pernah merica karena sudah ada yang berkebun juga. Merica mati serempak pada saat itu. Pernah ada musibah mati serentak? Iya. Kapan itu? Itu di kisaran tahun 80-an. Oh, oke. Iya, 70-80-an itu katanya. Ini terjadi. Merica dari sini sampai ke Sulawesi Tenggara, lada mati. Dia disinyalir dengan mempelajari kondisi merica, penyakit busuk pangkal batang yang sudah ditemukan pada saat ini. Pada saat itu kan belum ditahu apa. Dicurigainya di situ. Kemungkinan besar itu gara-gara busuk pangkal batang. Berlaku semua ya, hampir semua mati ya. Oke. Nah, terus nanti di kisaran tahun 90-an orang mulai tanam lagi di bukan lahan baru di hutan. Kondisi tanah tadi yang sebelumnya ditempati itu tanah padat kan, tanah liat. Sudah berbeda dengan lahan baru yang masyarakat buka. Dari fisiknya tanah, ini porositasnya tanah sangat tinggi. Awal-awal ya, yang awal ditanam di porositas tanah yang tinggi gitu. Ya, awalnya ditanam itu kan porositas tanah lembat, artinya laju penyerapan air itu sangat lambat. Jadi air kalau hujan, di sini kan paling sering hujan. Kalau hujan maka air tergenang. Di situ dengan adanya, karena itu adalah jamur dan jamur sukanya tempat yang lembab, maka di situ jamur bisa berkembang pada saat itu. Makanya pada saat itu ada yang mati. Di tahun 90-an itu, kisaran tahun 90-an itu orang mulai buka di lahan baru di Tanah Merah. Kalau orang di sini kenal Tanah Merah, tanah yang gembur. Tanahnya ini air kalau disiram itu tidak tinggal. Dan itu menarik ya. Itu bahwa orang bisa belajar dari pengalaman pertama ditanam di data porositas tinggi, kemudian lembab, akhirnya berdampak penyakit, kemudian ada ide pindah ke tanah merah tadi itu ya. Oke. Menarik nih Pak Bidin. Ini mungkin sebelum jauh ya, karena ini kan langsung tiba-tiba kita hajar dengan penjelasan sejarah, dan ada juga kamu saya tadi ada anjuran menanam pohon sampai 15 batang ya, 25 batang. Informasi ini didapat dari warga atau memang ada kita tulis? Dari warga.
dari warga yang dicari orang-orang tua kan. Oke. Mungkin sebelum jauh teman-teman sekalian, ini kayaknya menarik nih kalau bicara tentang bagaimana seluk-beluk ya perbisnisan merica. Tadi saya menanyakan kira-kira secara umum kayak gimana. Memang ada kesejarahan sejak tahun 30-an sudah ada ya. Iya. Nah, oke. Pak Bidin ini kan pasti ketika ada ide untuk pindah gitu ya. Penerimaan warga waktu itu memang sudah intens ya, atau 1-2 orang sih atau gimana? 1-2 orang. 1 orang saja ya. Iya, Kita pindah. orang yang pindah. Lokasi-lokasi yang kita lihat yang orang pindah itu kemana-mana ada. Ada di daerah Oka juga kan? Daerah Oka. Kalau ada di atas juga orang entah apa namanya. Jelasnya pemukiman yang ada di pesisir timur atau Behalaya kan, itu di luar daripada pemukimannya masyarakat itu rata-rata itu sudah tanah merah atau tanah yang lumrah. Mereka pindah ke situ. Oke. Itu realitasnya mengenai Pak Paulino. Ini kembali sedikit. Lahir besar di mana? Lahir besar di Biau, itu Kalimbo, di Satu Kalimbo. Dusun Biau di Satu Kalimbo. Lahir besar di situ. Ya. Oke. Dan sekarang sebagai penyuluh. Sudah berapa tahun sebenarnya? Sejak tahun 2005. Ya. Oke. Penyuluh, kemudian lahir besar di Biau, di Satu Kalimbo. Ya. Dan sekarang sudah menjadi ASN di Ya. 2005. Nah, untuk kajian di sini sebagai apa? Penyuluh pertanian ada spesifik komoditi kan, misalnya padi kah, apa ada? Spesifik daerah. Iya. Penyuluh tahu sedikit di antara banyak bukan nanti. Itu saya bilang. Pak Bidin tahu sedikit di antara banyak komoditi, gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk Kalimbo ada juga merica. Ada. Kita punya. Ada. Ada berapa batang sekarang? Ya kurang lebih 1.000 batang. Ya. Oke. Nah, ya kita ingin dalami yang 1.000 batangnya Pak Bidin ini. Kita cerita tentang teknis dan bagaimana sejarahnya. 1.000 batang itu ditanam di mana dan sejak kapan mulai ditanam? Ya, karena penyuluh itu ditanam sejak tahun 2010 salah. 2010 mulai menanam. Ya. Berarti 5 tahun setelah SN ya, setelah penyuluh ya. Iya. Oke. Itu di lahan mana? Boleh tahu? Daerah mana? Di situ di rumah dari kampung? Agak jauh dari rumah. Di mana? Memang area perkebunan di daerah Padang Polisi. Padang Polisi. Desa Kalimbo. Itu masuk Desa Bantilan. Desa Bantilan. Iya. Oke. Desa Bantilan ada 1.000 pohon. Ya. Itu mulai tahun 2010. Waktu itu dapat bibit dari mana dan gimana? Tanyakan tentang bibit ya. Ya. Varietas tadi ini kalau varietasnya itu dari turun-turun saja yang ditanam sejak tahun 1930 itu yang bertahan sampai sekarang. Saya mau lebih faktual lagi. Jadi tadi ada 1.000, saya mau spesifik ke 1.000. Ya. Waktu itu kita tanam 2010. Waktu itu dapat bibitnya dari mana? Dari kebun om, kebun tante, kebun teman. Oke. Jadi mengumpulkan bibit itu dari kebun om, tante ya, dari keluarga. Oke. Waktu itu motivasinya menanam pertama kali itu apa pertimbangannya? Apa karena punya pengetahuan kah atau karena memang harga kah? Di tahun 2010 itu harga belum ini masih, tapi sudah layak kisaran 40, tetapi dengan hitung-hitungan sepintas hitungan analisisnya sudah ada keuntungan di situ. Oke, 40.000 per kilo waktu itu. 2010. Kisaran 40-an, 60-an ya. Oke. Nah, menanam langsung 1.000. Nah, berapa? Pelan-pelan karena tidak ada fokus di situ kan. Pertama tanam 300 ya. Pertama tanam 300 batang di Desa Bantilan tadi. Di Desa Bantilan itu. Oke. Masih ingat tanggal berapa, bulan berapa ditanam di 2010 itu? Bulan berapa kira-kira? Itu saya pertengahan ke akhir tahun ke akhir tahun ya? Ya kira-kira di awal tahun. Ya, mengacu kepada curah hujannya kira-kira ditanam pada bulan Mei ya. Oke, Pak Bidin menanam di bulan Mei 2010, kemudian mulai menanam itu untuk menanam informasinya kan harus dikuasai tentang cara mulai menanam tadi.
apa yang harus disiapkan waktu itu? Apa harus dilakukan untuk menanam? Ya, buka lahan. Buka lahan, oke, buka Buka lahan. lahan, kemudian mengolah, kemudian tajar atau Tajar. kan? Ya, Itu harus ada tiang rampatnya. Oke, detail jadi yang 1000 tadi itu 1300 itu dia luasan berapa punya lahan Pak? Ya 25 hari kalau nggak salah. Oke, 25 are ya. Berarti 300 untuk 25 are ya. Gitu ya maksudnya. Menanam 300 batang di area 25 are. Iya, lebih. Ya, lebih. Oke. Nah, menanam waktu itu informasinya adalah bahwa kita sudah punya rujukan ya, bagaimana teknik menanamnya, bagaimana prosesnya sudah tahu. Iya. Informasi dari mana kita dapat itu yang begitu? Kan kita menyuruh atau memang yang ajar? Tidak, yang kalau tahu tentang ilmu lain sini ya orang lokal saja. Orang lokal saja. Iya. Tapi Ya. kita baru toh. Kita baru menanam juga kan? Waktu itu 2010 itu. Enggak, sebelumnya pernah juga menanam kan Oh, punya oke. orang tua kan. Oke. Jadi ini menarik. Jadi 2010 menanam karena sudah ada pengalaman dengan kedua orang tua. Ya. Oke. Jelaskan Pak ini, Pak Widin, untuk memulai proses tanam itu apa yang harus disiapkan? Ya. Nah, pertama buka lahan, kemudian ya lahannya dibakar, kemudian dibersihkan, kemudian ya atur jarak tanamnya untuk saya pakai 2 meter kali 225 2 meter kali 225. Berarti setiap jarak itu ada 1 batang. Maksudnya gimana? Kan situ Pak. Oke, segi 4 2 meter. Ya, untuk arah barat, arah timur barat itu pakai jarak 225. Untuk arah selatan itu pakai jarak 2 meter. Pada saat itu. Sorry mungkin saya kurang nangkap. Jadi 225 maksudnya ini 2 meter. Ya. 225 itu sana. 2 meter 25 cm. Oke, Ya. ini 2 meter. Ya. 225 gitu. Ya. Oke. Ditanam di mana nih ini? Mericanya? Di mana tiangnya dipasang? Ya, tanam saja dulu. Di masing-masing ini. Masing-masing titik itu. Oke, ya itu detail. Ya teman-teman sekalian, waktu itu Pak Bini coba ini kalau agak detail. Pak Bini menanam pada jarak 2 meter, 2,5 meter di masing-masing sudut itu dipasangi tiang ya. Apa namanya tiangnya itu? Iya. Tiang apa? Tajar. Tiang tajar. Nah, tajar itu ya oke, nanti tajar. Jadi tiang ini informasinya memang sudah berlaku di warga situ ya. Iya. Oke. Nah, kalau sumber benih dari tangga kalau tajar dari mana dapatnya? Ya dari hutan. Dari hutan. Iya. Beli atau kita langsung ambil atau? Ya beli. Beli. Iya. Waktu itu berapa harganya tajar? Apa 40.000 ya? 10.000 baht. Itu kayu apa? Kayu kayak ragi atau memang tiang yang sudah? Kayu yang besar dibelah, ada pohon nangka, ada kawoju, ada kunia, ada mata kucing. Jenis-jenis kayunya kan? Ya, yang dipakai ya. Sampai sekarang itu masih begitu. Ya. Masih dipakai sekarang. Masih dipakai sekarang. Di tempat-tempat di sini ya. Masih ada. Oke. Nah, membersihkan bayam, pasang tajar dan seterusnya. Mulai yang ditanam itu benihnya ukuran berapa senti tingginya? Bibit lada di dalam itu kan dari bibit, ada beberapa macam bibit, ada bibit saja sulur cacing, ada juga sulur rambat. Sulur cacing maksudnya apa? Sulur cacing itu adalah tanaman lada yang merambat di tanah. Oke, kita menanam itu juga. Ya, itu di tanah. Oke, Kemudian terus kalau sulur panjang itu yang merambat ke atas Ya, ke tajar ya. oh, Itu dipotong, oke. kemudian diambil 5-7 buah itu baru ditanam langsung. Oh, jadi untuk benih atau bibitnya itu pakai yang sistem stek saja? Stek saja. Oh, diambil ada yang diambil dari yang menjaga, ada juga yang tiang. Iya. Oke. Ini kalau waktu itu mulai menanam 300 itu butuh berapa biaya waktu itu disiapkan? Ya 300 kali 40.000, kemudian kalau yang itu ya kemudian pupuk Terus tetap salah, jangan lupa juga
Tapi kebutuhan untuk itu. Jadi tadi oke, tajar, apalagi yang dibutuhkan kalau begitu? Ya, pupuk apa itu? Kandang ya. Pupuk kandang ayam. Ya? Oh, kandang ayam. Itu dibeli juga? Dibeli juga. Oh, itu dulu ya. Tapi yang sekarang ini mungkin kalau bisa supaya tidak terlalu ribet. Jadi sekarang untuk memulai usaha begitu apa yang disiapkan? Tajar, pupuk kandang, apalagi? Ya biaya tancap, Dia tancap ya kan? Berarti ada tenaga kerja. Ada tenaga kerja ya. Oke. Ada lubang tancap, lubang tajar, ada tancap. lubang ladanya juga. Lubang ladanya ya. Itu dipekerjakan orang ya. Kalau saat ini untuk mempekerjakan orang butuh berapa biaya gajinya per hari biasanya? Kalau satu orang tenaga kerja sekarang untuk ya itu ya sekarang 100.000. 100.000 per hari. Oke, tugasnya boleh mulai nanam termasuk pemakaman. Ya tergantung dari pekerjaannya apa. Kalau dia gali lubang atau dia tancap itu sekitar itu. Ada juga yang itu ada yang 6.000 per lubang. 6.000 per lubang, iya. Itu per lubang ya? Iya. Oke. Ada yang itu. Iya. Oke. Waktu kembali ke tadi yang 3.300 batang. 3.000 batang ini sempat merasakan nilai penjualan kan? Sempat. Ya. Berapa lama dari bulan awal tahun itu kemudian sampai panen berapa tahun? Berapa lama? Sampai penjualan. Di sini lagi petik kan enggak? Dari mulai tanam sampai petik dengan kurang berapa itu? Stek ya? Iya, stek. Berapa lama? Ya, kisaran 3 tahun. 3 tahun. Iya. Oke. Jadi kalau di tangan dengan stek itu butuh waktu 3 tahun. Untuk rentang 3 tahun ini biaya produksi apa saja yang harus disiapkan? Herbisida. Oh, herbisida. Iya. Racun rumput. Apa lagi? Iya, kalau ada hama ya insektisida juga. Iya, oke. Nah ini Pak, dari sisi kapasitas ini ya kalau kan kata penyuluh gitu, jadi pengetahuan itu diperoleh dari memang untuk orang tua ya. Iya. Pak siapa namanya Bapak boleh tahu Bapak? Aki. Ya. Pak Aki. Ya. Itu di mana di Biau. Iya. Di ada Biau. juga namanya Pak Sinrang ya, situ ikut kerja di kebunnya dulu itu kan. Iya. Oke. Pak Gaswan. Nah, kalau bicara pengetahuan menurut kita masyarakat di sini kan memang sudah turun-temurun ya, sudah lama. Iya. Kalau kita lihat ini masifnya ini mulai tahun berapa? Nanam merica maksudnya banyak orang mulai menanam, banyak orang mulai menanam. Semua pindah dari kakao ke merica dari. Ya tempatnya paling banyak itu di 2011. 2012. Iya. Oke, kalau kita identifikasi Pak, ini oke, kebutuhannya tadi sudah jelas. Selain herbisida, pestisida macam-macam, ada lagi yang lain yang dibutuhkan? Kayak tenaga mutlak, iya. Tenaga untuk mengurus 300 batang itu harus menurut kita berapa orang dibutuhkan? Kalau satu orang terlalu banyak. Iya. Nanti menyesuaikan saja toh. Kalau cuma 300 batang. Kalau fokus di situ rugi dia. Iya. Berarti ya kadang-kadang kita pun yang kerjakan toh. Iya. Oke, teman-teman sekalian, soalnya kalau agak detail karena memang kita akan mengetahui dimensi bisnis merica ini. Jadi tadi secara teknis sudah oke, ada orang tua, kemudian sejarah juga sudah ada. Nah ini untuk panen waktu pertama kali itu Pak Bidin berapa kilo? Waktu pertama kalinya ini yang kita panen. Sudah lupa. Oke. Kalau secara teori satu pohon dalam satu pohon per tahun saja itu kira-kira ya pada saat itu 1 kilo. 1 kilo per pohon. Jadi kalau 300 pohon, ya 300 kilo per 300 tahun kilo itu per beberapa kali panen kan? Beberapa kali panen. Iya. Waktu itu kita berapa kali panen dalam setahun? Berapa kali panen kita masih ingat? Masalahnya saya tidak fokus di kebun. Oke. Kalau begitu baik informasi yang kita peroleh dari petani merica saat ini. Jadi saya ingin mengatakan dari kita pengetahuan warga ini kan beragam ya. Ada yang turun temurun, ada juga yang mungkin baru datang jauh-jauh dari mana dibawa ke sini tiba-tiba. Ceritakan bagaimana kapasitas petani merica kita saat ini. Maksud saya tersebar di mana-mana saja. Kemudian mereka punya bisnis dijual produknya ke mana, komoditinya ke mana, dan apa yang menjadi informasi misalnya keluhan-keluhan atau penyakit atau apa. Ya.
Kalau bicara tentang keluhan ya rata-rata begitu keluhannya petani ketika ada yang kena penyakit busuk pangkal batang karena itu masuk mati. Dan sampai sekarang belum ada obat untuk menangani itu. Hanya secara umum penyakit busuk pangkal batang itu bisa sudah terkendali secara alami. Kalau dibandingkan dengan kondisi pertanaman lada di daerah lain, itu mereka beranggapan bahwa tanaman lada itu hanya berumur sampai 4-5 tahun saja. Berarti. Tetapi kalau kami di sini itu umur panjang. Kalau mau saat ini kalau mau lihat umur merica yang umurnya 40 tahun itu ada. Ada yang gitu. Ada yang umur 40 tahun dan itu masih produksi. Di mana kita lihat itu contohnya? Ada di daerah Rantiangin itu. Oh, asal bodoh di Rantiangin ya? Oke, bagus sudah diambil. Kita sudah ambil stok anunya, bibitnya atau apa ya, atau contoh kita ambil dari situ untuk stek? Enggak. Ini kan hanya satu varietas saja yang ditanam. Nama latinnya? Kalau varietasnya namanya Malonan 1. Iya? Malonan 1. Oke. Iya, nama varietasnya ya. Tapi nama spesies merica itu apa? Yang cek apa? Paper apa? Oh, enggak. Latinnya. Nama latinnya. Apa? Iya, lupa. Oke, ya teman-teman sekalian, sorry ini Pak Bidin, saya ingin lebih detail tentang merica. Jadi bertahan sampai, ada yang menganggap bisa sampai 5 tahun, tapi ada tadi ya sampai 20 tahun ya. Jadi masa-masa produktifnya ini kalau dari usia itu tahun keberapa dia betul-betul maksimum buahnya, paling banyak buahnya. Normal gitu. 4 tahun sampai 10 tahun. Tetapi itu bisa turun yang penting perawatannya bagus. Perawatannya ya, kalau kita coba sih ada yang mengatakan juga 5 sampai 10. Oke, teman-teman sekalian, saya perlu juga mengetahui sebenarnya untuk produksi ini tadi apakah sudah masuk semua Pak tentang pembiayaan kira-kira pupuk, pestisida, tenaga kerja. Oke. Iya. Kalau kita punya unit perhitungan hektar atau per batang per pohon, menurut kita bagusnya. Kalau menghitung misalnya, sorry. Ya. 1 hektar itu bisa berapa batang? 1 hektar. Tergantung dari jarak tanam. Kalau kita pakai jarak 2 meter, ya itu bisa sampai 2.500. 2.500 batang. Dan sekarang kan ada yang pakai 2,5, ya tinggal menyesuaikan. Iya. Oke, jadi 1 hektar itu bisa diisi 2.000 sampai 2.500. Oke. Nah, untuk biaya produksi 2.000 tadi itu bisa dipakai, masih berlaku yang kita bilang tadi. Kalau untuk saat ini bahwa 1 batang atau 1 batang biaya produksinya sudah ada gambaran kira-kira biaya-biayanya. Ada gambaran? Biayanya? Iya. Itu yang relatif karena tergantung dari kemampuan. Dari kemampuan yang bersangkutan. Kalau ada yang mau beli pupuk banyak-banyak ya banyak-banyak hasilnya. Jadi kalau saya sering ditanya bagaimana analisisnya, paling susah. Karena lain perlakuan dan juga hasilnya. Kalau yang tadi yang pupuk menurut kita bagaimana? Baiknya harusnya berapa? Kalau pupuk ya untuk ini kan ada yang pakai dalam 1 sak pupuk itu pupuk kandang ini kan tidak ini. Ukurannya tidak menentu. Yang umum itu ada yang pakai sampai 4, ada juga yang pakai sampai 4 pohon. Persaknya dengan harga kisaran 25.000, 20 sampai 27.000. Itu ada yang pakai 4 pohon. Iya. Oke. Nah itu, iya. Jadi ceritanya ya satu sak itu 1 tahun karena 4 kali sampai 3 sampai 4 kali dipakai kan? Iya. Membeli sekarang di daerah Tohut ini kalau kita mau membeli langsung itu ada mericanya untuk dispekkan atau benih saya mau tanam untuk investasi. Saya nanti kalau mau cari itu bebas ya di mana-mana Anda atau memang ada khusus penyedia benih yang bebas. Yang penting setuju orangnya ya kita mau cari. Tidak ada yang tidak ada tempat khusus untuk ini dijual merica terbaik, tidak ada gitu. Tidak ada. Jadi selama ini praktiknya adalah orang beli di masing-masing dan hampir tidak beli.
Ya. Oh, hampir tidak ada biaya ya untuk. Hampir tidak ada biaya. Yang penting yakin benihnya bagus atau bibitnya Yang bagus. dilihat saja ada kebunnya teman, yang situ ada bibitnya, diambil lagi. Biasanya yang diambil itu yang ujung-ujung akan dibawa untuk stek. Tergantung dari siapa yang mau Oh. yang di tengah, yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu Iya. tanam, insyaallah. Oke. Kita bersarankan ke petani yang mana yang bagus, enggak? Ya, tanam yang sulur panjang. Sulur panjang Iya. yang diambilnya untuk yang mereka pakai juga. Oke. Tapi untuk praktek yang merambat itu masih ada juga yang sekarang ini cari sana. Ada ya? Ada. Jenisnya sama. Jenisnya sama, cuman waktu panennya yang beda, dan kalau dia sulur rambat itu gampang tumbuh. Sulur rambat gampang tumbuh. Iya, sulur cacing itu Sulur gampang cacing tumbuh. namanya. Ya, Oke. itu gampang tumbuh. Tetapi Oke. dia tumbuh tinggi ke atas baru keluar cabang buah. Nah, berarti itu kalau sudah di atas baru keluar cabang buah, artinya harus ada lagi perlakuan, namanya di sini marutung. Marutung. Ya, Oke. itu dicabut kembali, yang itu cabang-cabang yang tidak ada cabang buahnya tadi itu dibenamkan di dalam tanah kembali. Dibenamkan. Oke. Iya. Oke. Itu ya. Lalu untuk perawatan seperti pupuk itu seberapa intens, seberapa sering sebenarnya? Ada pupuk tuh? Ada yang 2 kali per tahun, ada yang 2 kali per tahun pupuk kandang. kandang ya. Ada yang lain pupuk Ada juga yang pakai pupuk loko. ZA, KCL gitu. Ada banyak pakai NPK. NPK. Iya. Nah, itu kalau NPK kan juga harus tahu harganya berapa tuh per sekarang ya, berapa NPK sekarang per kali? Kalau NPK kan mahal itu 300 lebih. 300 lebih per Kisaran kali. 400.000. Iya, itu ditebar berapa kali dia? Maksudnya gimana ya? Maksudnya kalau itu NPK untuk seluruh kawasan atau per batang kah, atau Per batang. batang dikasih di sampingnya? Campur, ada yang campur pakai urea, dikasih ya kira-kira 1 genggam, dikasih ke 1 genggam 1 pohon. Setelah dicampurkan itu kisaran 250 gram itu. NPK sama urea? Campur. Oh, oke. Ada yang pakai SP juga. SP juga? Jadi Bahkan pupuk cair juga banyak pakai. ada juga. Oh, jadi biaya operasionalnya tambah dong ya kalau NPK cair. ZA berapa sekarang? Asal urea berapa sekarang di sini? Kalau urea sudah lama juga ada. Iya, oke, nanti kita googling. ZA juga ZA kurang berapa nih? kurang pakai. NPK tadi di NPK banyak pakai. pupukan kandang juga tadi. Kandang banyak. Oke, berarti nanti bisa dihitung ya berapa biayanya nih. Oke, untuk yang lain-lain misalnya tadi perawatan, pemupukan, untuk apa tadi namanya? Lanjut apa namanya? Tajur apa? Tajar. Ya. Tajar. Ini tiang menjalar. Singkatan dari tiang menjalar ya, tajar itu ya. Bukan. Tajar itu adalah yang rambat. Tiang rambat, oke, tiang rambat. Nah selama ini Pak Bidin kalau orang panggil tiang rambat dari sekitar sini jadi nggak kemana-mana ya? Kalau kayu pastel. Nggak ya? Di sekitar sini di hutan. Oke. Nah untuk pemasaran Pak Bidin, Ya. pemasaran saat ini orang menjual kemana? Apakah Ada yang menjual ke Makassar. Di sini kan ada pedagang besar juga. ada kita tahu yang besar di sini? Iya. Itu. Ada Iqbal, ada Iqbal. Pak Gani, ada Pak Iqbal di mana? Di Tawati. Tilang. Pak Iqbal di Bantilan, Iya. Pak Gani Pak Gani di Rapiani. Pak Gani di Rapiani. Nah, terus Ada Pak Said, ada banyak pedagang. banyak pedagang. Pedagang pengumpul. Saat ini berapa Pak Bidin harga sekarang? Kisaran 64.000 nggak salah. 64.000 Per ya. kilogram. Iya, per kilogram. Nah, untuk proses sampai menjadi layak jual itu bagaimana tahapan-tahapannya? Setelah panen, Setelah panen direndam selama kurang lebih 10 hari, lalu dicuci, Direndam di supaya kulitnya lunak, oke. supaya gampang keluar. Nanti setelah kulitnya lunak itu kisaran 10 hari direndam, dicuci ya. Baru ya bijinya tertinggal, itulah yang dijemur lalu dijual. Oke, dijemur paling lama berapa lama untuk kemudian bisa dijual? Dijemurnya itu? Sampai kadar 16 itu sudah bisa dijual. Kadar air 16, berarti harus ada meter ya, mengukur Iya, atau gimana? pedagang pakai itu ya. Nah, oke, berarti kan ada juga biaya tambahan, misalnya kalau menjemur, karung, kemudian Ya, tambahan biaya itu apa saja kira-kira ya?
Iya, jualan jemur, bikin tempat perendaman, bikin tempat cucian. Ada kolam khusus atau gimana? Iya, ada yang kolam khusus. Ada kolam khusus, ada juga mungkin di sungai atau di apa enggak? Iya, ada juga yang di sungai. Oke, intinya di rendam. Ada yang di danau. Iya, ada di rendam. Ada yang di Oh, danau. oke, iya, itu menarik teman-teman sekalian, itu terkait biji apa namanya merica. Pak Willy, ini kira-kira dari sisi pemerintah nih kan ini kemampuan petani kan macam-macam ya, mungkin latar belakang praktik budidaya yang sehat atau yang baik ya. Ada mungkin hal yang mau disampaikan kira-kira kalau merica ini menurut pengalaman Pak? Kalau menurut pengalaman, bicara tentang merica, karena apa ya, tentang merica yang ada di Teuti ini, yang ada di Luwu Timur ini, tentu cara perlakuannya, cara budidayanya berbeda dengan di tempat lain. Ya, kondisi merica di sini itu didukung dengan faktor pertama adalah kondisi tanah, kemudian kondisi iklim, karena adanya kondisi iklim di sini, curah hujan yang hampir merata di sepanjang tahun, buktinya El Nino kemarin. Bahkan ini kan air El Nino, air musim kemarau. Alhamdulillah, ya ada beberapa bulan tidak hujan, tetapi tidak sama dengan di tempat lain. Kalau di tempat lain sampai kekeringan, bahkan kekurangan air minum. Kalau kan di sini tidak. Pernah berkunjung ke semua lokasi-lokasi merica. Menurut kita lokasi mana yang paling bagus? Desa apa yang paling bagus potensinya? Hampir sama semua. Bersama ya. Dalam lingkup Kecamatan Teuti. Iya, bersama. So paling ini kan masuk juga jajaran Lehara ya kan ya? Ya. Masuk ya? Masuk. Oke. Lehara ya. Nah, menurut kita satu siklus panen terbaik itu di bulan berapa paling banyak? Di bulan-bulan berapa selama ini? Desember sampai April masih ada. Masih ada. Iya. Tapi mungkin tidak setinggi yang paling tinggi produksi di mana bulan berapa? Bulan Itu berapa? rata itu. Berapa ya? Ya. Oh, berarti Masih mau rata itu. orang bisa panen tiap hari? Enggak, tiap bulan kan kalau sudah musimnya. Kalau Tiap di sini bulan. kan musim panen itu mulai dari Oktober paling cepat. Ini paling rayanya. Tetapi kalau panen sedikit itu hampir setiap bulan ada. Setiap bulan ada. Tapi tidak semua juga ada kebun-kebun tertentu itu yang rajin berbuah. Okay. Kalau puncak panen raya itu ya di Desember sampai dengan April. Di bulan April itu tetap masih ada, tetapi sudah agak menurunkan sampai di Juni. Kita tidak pernah bagi tentang analisa kelayakan usaha merica ke petani. Itu tadi susah. Sudah banyak bertanya, tetapi saya tidak bisa dapatkan nilai pastinya, tidak bisa. Oke. Ya berarti tinggal dihitung saja, dikondisikan ya. Kondisikan ya. Oke, selama ini Pak Bidin sesuai pengalaman tak, merica paling mahal itu pernah berapa per kilo? Ya, kalau paling mahal pernah ada yang jual sampai 180.000. Wow, kapan? Di tahun 2014 dengan 15 ya. 180.000. Ya, tapi itu tidak banyak yang sampai jual begitu, tidak banyak orang. Oke, tidak banyak orang maksudnya dengan dia dapatkan jalur tersendiri sampai dia bisa menjual begitu. Kalau yang umum itu yang banyak pada saat itu harga puncak itu di kisaran 160, 170. Oke. Yang lama bertahan itu kisaran 150. 150 berapa itu? Di tahun 1200. Mulai dari tahun 2013 sampai 2015 itu. Sampai 2016. Jalur dari pemasaran khusus ya? Maksudnya dia ada komunikasi khusus dengan pedagangnya, dengan sistemnya mungkin bayar setelah pedagangnya pulang. Iya, ini saya lagi menghitung-hitung ini Pak. Ini kira-kira kalau satu batang ini kita butuh berapa biaya untuk bisa memanen? Dalam satu batang. Ini agak repot ya. Iya. Saya pernah itu, kalau saya yang membuat kebun itu siapkan itu 1 juta. 1 juta untuk satu batang? Sampai panen. Sampai panen. Iya. Ini berarti dengan berikan tadi itu kan? Iya, mulai dari buka lahannya, kemudian gali lubang dan tancapnya, tanamnya, kemudian pengadaan pupuknya selama saya itu 4 tahun. Pupuk selama 4 tahun, kemudian tajam,
biaya tenaga kerja itu kisaran 1 juta. Biar per pohon. Pupuk itu per tahun berlaku dipakai 4 tahun maksudnya atau gimana? Maksudnya harga pupuk selama per tahun. Artinya kita kan beli beberapa kali beli pupuk. Untuk tahun pertama kita beli mungkin ya tahun mungkin dipakai di tahun itu, kemudian di tahun kedua sampai tahun ketiga sampai tahun keempat. Ya, biaya beli pupuk selama per tahun ya. Ya, saya tadi pikir untuk dipakai sekali. Oke, itu informasi yang berkaitan dengan aspek teknis ya, jadi bagaimana menyiapkan itu. Kalau tadi marketing sudah. Kalau dari sisi pengendalian hama dan penyakit kan juga persoalan ya. Kalau saya memastikan itu mengecek bagaimana ya. Apa memang ada evaluasi atau ada monitoring ada di dinas ya, atau ada pernah mendengar keluhan kan? Hanya satu yang paling ini kalau keluhannya masyarakat ketika karena biar bagaimanapun tetap ada namanya busuk pangkal mata tetap ada. Tetapi insya Allah itu tidak akan menyebar sampai banyak sampai sejarah tahun 80-an tadi. Insya Allah itu tidak akan terulang lagi. Mati satu hamparan dan kembali satu kebun atau bahkan mungkin dalam kebun-kebun itu mati satu pohon yang lainnya tidak. Itu jadi tetap ada namanya busuk pangkal mata. Ini yang menurut biasa. Dari pemerintah, dari perusahaan, dari partai sudah pernah datangkan ahlinya katanya, karena memang ada pada Profesor dari Unhas, ada yang dari Balitro Bogor, semuanya yang datang itu menawarkan teknologi budidaya yang sesuai dengan kondisi iklimnya di tempat mereka berada kan. Jadi tidak ada juga di antara mereka yang menawarkan bahwa ini obatnya, tidak ada. Langkah-langkah yang ditawarkan oleh para ahli tentang pengendalian busuk pangkal batang itu hanya sebatas pencegahan saja. Tidak ada rekomendasi bahwa pakai obat ini, tidak. Maksudnya pakai pestisida ini, tidak ada. Kalau yang tadi yang kembali ke 300 batang itu Pak, jadi kita bilang 1 kilo per setahun ya, bisa dapat 1 kilo. Iya, bahkan kalau pertanyaan lain ada yang bisa 1 kilo, 1 kilo ya? per pohon, per tahun ya, per tahun ya. Nah itu kalkulasinya pertama kalau harganya sekarang 64.000 ya berarti 64 kali kalau pakai yang virus itu kan kali 300 ya. Iya. 300 dan seterusnya. Sekian biaya produksinya, sekian ini itu bisa menjadi jadi. Kalau sejauh ini yang pernah kita jual berapa kilo perimbangannya? Ada informasi? Ya, karena ya ini kalau dengan di kebunnya saya itu kan tidak terawat karena saya sibuk. Itu adalah pekerjaan kedua kan, yang tidak fokus. Kalau mau dijadikan acuan itu tidak bisa. Ya, kalau soal produksi ada yang bisa sampai 3 kilo. Jadi pernah menjual paling banyak berapa ya? Pengalaman total. Ya, kalau menjual paling banyak dari 300 itu berapa ya? Berapa kilo dijual waktu itu? Pernah sampai 500 dalam 1 tahun. 500 kilo? Iya. 1 tahun ya? Iya. Oke, dengan batang 300 itu? Sudah ada tambahnya juga karena bisa 400. Bisa dapat 500 ya? 500 kilo ya? Iya. Oke, itu menarik. Kalau informasi ini pemilu kita ini pasti kita tahu kira-kira siapa yang pernah panen besar dan dapat uang segitu. Ada informasi kira-kira siapa yang paling? Yang paling banyak ya ada namanya Pak Rahman. Pak Rahman ya? Iya. Ya namanya Pak Haji Bahar. Haji Bahar. Itu yang bisa produksi tinggi kalau itu. Dia sama miliaran ya? Miliaran ya. Dia sudah punya alat beko sekarang. Beko bahkan dia ya. Kalau itu yang dari pengamatan saya saat ini dia yang paling banyak luas dan produksi tinggi. Iya. Oke Pak, ada lagi pertanyaan mungkin kira-kira informasi apa yang mungkin saya lupa tentang cocok tanam atau budidaya merica yang mungkin kita lulus. Kira-kira apa yang perlu diayakan atau kalau memastikan kualitas merica itu kan ada yang merica hitam sama putih, tidak beda ya? Oh iya. Kalau merica hitam itu kan hanya dari proses pengolahan saja. Kalau merica hitam itu kan hanya dijemur dengan kulitnya. Ya, kalau warna hitam. Kalau merica atau warna putih itu kulitnya dikasih keluar, makanya dia harus direndam. Oh, yang putih ini dari tempat-tempat ini. Oke. Untuk pengolahan terakhir Pak
yang penyuluh sudah sampaikan ke teman-teman untuk kualitasnya? Apakah ada processing kah atau apa? Ya. Tanda kutip processing, karena lada yang ada selama ini itu tidak punya tidak standar kan? Itu diolah secara konvensional, kemudian jualnya juga merica biasa lah, dan biasa saja, tidak ada standar kualitas. Jadi untuk kedepannya sih bisa mungkin karena ada standar operasional khusus untuk menjual lada dengan harga yang layak, dengan harga yang lebih tinggi, maka proses pengolahannya pun ya harus harusnya yang lebih baik, harus higienis. Ya direndam di tempat air yang mengalir, kemudian hujannya tidak rapat di tanah pada saat direndam, dijemur juga tidak dijemur di sembarang tempat, ya supaya ini supaya higienis kan, supaya dia bebas dari kontaminasi bakteri salmonella dan E. coli, bukan itu bakteri salmonella dan E. coli. Kalau selama ini ada biasanya orang ban atau dilarang menjual ini karena ada pestisida atau tidak pernah ya kayak gitu? Di sini tidak, tetapi di Makassar, kemudian teman-teman pernah rapat ya di Makassar, lada terbukti lada timur pernah ditolak di Amerika karena adanya kandungan chlorpyrifos. Ya, chlorpyrifos itu bahan aktif satu pestisida, satu insektisida. Karena terkandung itu, jadi sekarang perlu dibatasi atau bahkan jangan menggunakan pestisida dengan bahan aktif chlorpyrifos, jangan digunakan untuk lada. Ya. Oke. Nah ini terakhir sekali ini, Loya kan ada Rante Angin, ada Loeha, Masiku, ada Bantila, Kalimbo, 5 desa. Nah ini kalau dari 5 desa ini yang paling banyak percaya sekarang di mana? Pernah kita kunjungi? Ya. Paling padat di mana? Paling banyak? Pokoknya di mana? Hampir merata. Oke, demikian teman-teman sekalian, wawancara saya dengan Pak Bidin, penyuluh apa jabatan di sini sebagai penyuluh di sini. Ada misalnya kepala atau apakah? Enggak, penyuluh biasa sekarang. Oke. Pak Bidin, usia sekarang berapa Pak? Saya 53. Ya? Saya 53. 53, saya jalan 43. 43 ya. Oke.